kalau mau jujur ya saya mau ngakak mendengar statement seperti ini ya. Katanya gerakan ini akan merusak demokrasi, sistem demokrasi ya. Sekarang saya tanya ya, merusak mana dengan fenomena Kim Plus di mana PKS ikut di dalamnya. Yang merusak demokrasi itu Kim Plus ya. Demokrasi apa yang dirusak? Demokrasi elektoral. Kalau memang menghargai demokrasi, harusnya PKS nyalon sendiri walaupun tidak mencalonkan Anies Baswedan. Tapi ini dia mencalonkan calon lain dalam suatu gerombolan besar kekuasaan. Lalu masyarakat dipaksa untuk memilih dari calon-calon yang disodorkan. Dan di mana calon yang disodorkan itu bukan calon yang terbaik. Paling tidak menurut survei tidak ada Anies di situ, tidak ada Ahok di situ. Adanya Ridwan Kamil cuma. Jadi Kim Plus itu adalah sebuah persekongkolan jahat. Jadi masyarakat itu bereaksi tergantung dari elitnya. Ada reaksinya positif, ada reaksinya negatif. Reaksi yang positif itu apa? Misalnya golput, coblos 3, itu reaksi yang positif. Tapi kalau reaksi negatif itu adalah nunggu bansos, ya kan? Nunggu money politics untuk memilih. Itu justru yang merusak demokrasi. Ini menurut saya kelihatannya Anda nggak paham itu siapa yang merusak demokrasi itu. Justru yang merusak demokrasi itu adalah orang yang tidak memilih dengan ideologi, orang yang tidak memilih dengan value, orang yang memilih dengan money politics, orang yang memilih dengan menunggu serangan bansos. Itu merusak demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ini tema menarik ya. Kritik dari PKS terhadap gerakan anak-anak abah ya yang katanya merusak demokrasi ya. PKS sebut coblos 3 merusak demokrasi. Nah, kita tanya lebih rusak mana dengan Kim Plus? Jadi dia gerakan merusak demokrasi, dia ikut ambil bagian ya. Kita bacakan dan kemudian nanti kita akan bahas ya di mana merusak demokrasinya. Oke Sobat era sekalian, PKS sebut gerakan anak abah coblos 3 paslon merusak demokrasi. Oke, kita coba lihat ya. Republik Merdeka, munculnya isu gerakan anak abah tusuk 3 pasangan calon di pemilihan kepala daerah Pilkada Jakarta disorot Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Jakarta Muhammad Taufik Zulkifli. Anak abah sendiri sebutan bagi pendukung mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Sebutan itu ramai digunakan di media sosial khususnya pada Pilpres 2024. Menurutnya, meskipun gerakan ini terlihat gagah dan seolah-olah membawa aspirasi rakyat, dampaknya justru dapat merusak sistem demokrasi. Bahasanya nggak begitu dong. Menurutnya meskipun gerakan ini terlihat gagah ya dan seolah-olah membawa aspirasi rakyat, tetapi ya misalnya kan, tetapi ternyata di dalamnya kropos begitu. Dampaknya justru ini akan merusak sistem demokrasi. Paslon yang terpilih jadi tidak legitimate dan pembangunan Jakarta akan tersendat. Nggak ada kaitannya, kata Taufik kepada RMOL di Jakarta Selasa. Taufik Zulkifli yang kembali dilantik menjadi anggota Dewan Kebon Siri ya, mendorong masyarakat untuk lebih fokus pada perbaikan regulasi pemilu daripada mendukung langkah-langkah yang merusak proses demokrasi. Nanti kita bahas ya. Lebih baik berjuang untuk perbaiki undang-undang pemilu, sambung Taufik Zulkifli. Masih kata dia, reformasi undang-undang akan menjadi solusi jangka panjang untuk memastikan demokrasi berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang sesuai kehendak rakyat.
bukan melalui gerakan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan politik pungkasnya. Ya, saudara sekalian, kalau mau jujur ya saya mau ngakak mendengar statement seperti ini ya. Ini kita, aduh, oke, coba kita garis bawahi satu-satu ya apa yang dia katakan ya. Katanya gerakan ini akan merusak demokrasi, sistem demokrasi ya. Sekarang saya tanya ya, merusak mana dengan fenomena Kim Plus di mana PKS ikut di dalamnya. Yang merusak demokrasi itu Kim Plus ya. Demokrasi apa yang dirusak? Demokrasi elektoral. Jadi demokrasi elektoral kita sudah dibuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Oke? Kalau kita kembali pada makna demos dan kratos, demos itu rakyat, kratos itu pemerintahan, maka artinya pemerintahan oleh rakyat atau kedaulatan oleh rakyat. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Kim Plus menghargai kedaulatan rakyat? Sama sekali tidak. Dia betul-betul yang namanya kartel politik ya. Itu namanya tukar tambah di lingkaran elit saja. Kalau memang menghargai demokrasi ya, harusnya PKS nyalon sendiri walaupun tidak mencalonkan Anies Baswedan. Tapi ini dia mencalonkan calon lain dalam suatu gerombolan besar kekuasaan. Itu bro yang merusak demokrasi itu. Lalu masyarakat dipaksa untuk memilih dari calon-calon yang disodorkan. Dan di mana calon yang disodorkan itu bukan calon yang terbaik. Paling tidak menurut survei, tidak ada Anies di situ, tidak ada Ahok di situ. Adanya Ridwan Kamil cuma. Jadi Kim Plus itu adalah sebuah persekongkolan jahat. Itu yang merusak demokrasi bro. Masyarakat nggak pernah merusak demokrasi. Yang merusak demokrasi itu elit. Elit lah yang merusak demokrasi. Masyarakat itu hanya merespons dari apa yang dilakukan atau dikerjakan elit. Nanti merusak demokrasinya. Udah kelihatan tuh. Pakai money politics, pakai bansos. Itu yang merusak demokrasi. Jadi masyarakat itu bereaksi tergantung dari elitnya. Ada reaksinya positif, ada reaksinya negatif. Reaksi yang positif itu apa? Misalnya golput, coblos 3, itu reaksi yang positif. Tapi kalau reaksi negatif itu adalah nunggu bansos, ya kan? Nunggu money politics untuk memilih. Itu justru yang merusak demokrasi. Ini menurut saya kelihatannya Anda nggak paham itu siapa yang merusak demokrasi itu. Justru yang merusak demokrasi itu adalah orang yang tidak memilih dengan ideologi. Orang yang tidak memilih dengan value, orang yang memilih dengan money politics, orang yang memilih dengan menunggu serangan bansos, itu merusak demokrasi. Nah, itu dilakukan oleh elit. Jadi coba elit tidak melakukan money politik, tidak rusak demokrasi. Coba elit tidak melakukan bansosisasi, tidak rusak demokrasi. Dan yang paling penting adalah coba kalau Kim Plus tidak ngambil semua partai politik, nggak rusak demokrasi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mungkin Anda akan menyalahkan regulasi. Kalau regulasinya masih 20%, benar bro, ya merusak. Kita harus berjuang untuk perbaikan regulasi. Kalau masih 20%, lah ini sudah ada putusan MK yang menyatakan 7,5%, dan semua partai politik. Hampir semua partai politik di DKI bisa mencalonkan. 8 partai politik langsung bisa mencalonkan. Demokrat ada tambahan sedikit untuk 7,5%. Yang nggak bisa mencalonkan cuma 2 saja. Yaitu Perindo dan P3. Bahkan putusan MK itu sesungguhnya menguntungkan juga partai-partai yang tidak memiliki kursi. Karena dia bisa ikut kumpul 7,5% tersebut dengan kedudukan yang sama rasa, sama rata. Karena basisnya hanya suara saja, tidak ada lagi kursi. Jadi mau dia kursi, mau tidak kursi, yang jelas 7,5%. Lalu apalagi regulasi yang Anda ingin katakan perbaiki? Ya kan. Jadi sahabat RS sekalian, ini sebuah pernyataan yang absurd ya.
Jadi sekali lagi, yang merusak demokrasi itu adalah Kim Plus, elit, kartel politik, dan money politics atau bansosisasi. Tapi orang tidak memilih karena sikap politik. Mau dia coblos 3, mau dia golput, itu justru menumbuh kembangkan demokrasi. Artinya rakyat sudah dewasa, rakyat menolak calon-calon yang disodorkan itu. Begitu ya cara berpikirnya. Lalu soal regulasi, nggak ada lagi hambatan regulasi. Come on, jangan kemudian bicara regulasi lagi. Karena 7,5% itu bisa membuat PKS bisa mencalonkan calonnya sendiri. Tidak perlu kemudian gabung-gabung dalam kartel politik bernama Kim Plus yang membuat rakyat tidak bisa memilih calon yang lain, calon yang diinginkan. Ini kan dibilang, ya, masih kata dia, reformasi undang-undang akan menjadi solusi jangka panjang untuk memastikan demokrasi berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang sesuai kehendak rakyat. Kalau 20% iya, tapi ini 7,5% bro. Sudah bisa PKS mencalonkan, sudah bisa semua partai itu mencalonkan. Yang nggak bisa itu cuman Perindo dan P3 saja. Lalu Demokrat tidak bisa karena kurang sedikit. Tapi kurang sedikit gandeng satu partai Perindo atau P3 cukup juga. Jadi tidak ada alasan lagi setelah adanya putusan MK. Ya. Jadi makanya saya mau bilang ngakak merusak demokrasinya di mana? Justru yang merusak demokrasi ya sana itu ya kan. Jadi saudara sekalian ya sekali lagi ya saya cinta PKS ya. Sebagai pemilih saya menyayangkannya. Kalau PKB saya sudah tahu karakternya pragmatis. Nasdem sudah tahu karakternya pragmatis. Ya. Ketika mereka kemudian memilih jalan perubahan, kita berdoa mudah-mudahan konsisten. Begitu tidak konsisten kita udah tahu. Tapi PKS yang kita eman-emani selama 10 tahun tiba-tiba belok. Itu yang jadi masalah bro sebenarnya. Bukan soal lain yang nggak ada kaitannya dengan sakit hati, benci dan lain sebagainya. Enggak. Kita menilai sesuatu dengan objektif. Saya bisa menerima misalnya gini, PKS mengatakan kami ya akan mencalonkan calon sendiri. Loh, di Jawa Barat Anda melakukan itu kan? Keluar dari Kim Plus lalu kemudian mencalonkan calon sendiri. Kok bisa di Jawa Barat? Kenapa di DKI nggak bisa? Hah? Kan itu persoalannya. Nanti kita lihat PKS dapat apa ya dalam pemerintahan Prabowo nanti. Apa ya, hidup itu ya begitulah ya. Mungkin saja 2029 tetap pilih PKS setelah terjadi perbaikan-perbaikan. Tetapi intinya kalau hari ini ya banyak yang lagi marah sama PKS. Kan itu. Kalau PKS balas marah, oh tambah marah orangnya jadi ya. Yang penting kita berdebat secara demokratis saja ya. Begitu. Dan saya tidak bicara orang per orang. Saya bicara PKS as a political party. Sebagai partai politik ya. Yang saya sudah pilih berkali-kali dalam pemilu. Terakhir pemilu 2024 saya pilih PKS lagi ya. Itu saja saudara sekalian. Mudah-mudahan ini memberikan pembelajaran bagi kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.